untuk menjadi ruang publik dalam arti yang sesungguhnya, kemasyarakatan dan lain sebagainya. Di sini kita berkumpul untuk mencoba untuk membuka pikiran itu, merawat pikiran kita. Sejarah ruang publik ini dimulai diantaranya di Prancis. Sekedar untuk kita berbagi di abad pertengahan kalau saya salah. Ketika itu sedang terjadi revolusi industri. Lalu di kafe-kafe kecil itu mereka duduk bersenda gurau dengan botol whisky. Tapi lalu di Indonesia kita rubah dia. Di KKT khususnya kita rubah dia, lalu kita buat dengan segelas kopi, lalu mencoba untuk merawat, menjaga pikiran kita. Dalam rangka itu maka kelas diskusi pertama ini dengan tema akar budaya Duan Lolat diharapkan dapat menjadi perwujudan dari permaknaan ruang publik sebagai ruang-ruang pemikir mengenai persoalan-persoalan publik tadi. Kami sangat mengucap terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bapak Petrus Patolon, yang telah berkenan hadir sekaligus menjadi narasumber perdana pada diskusi kita ini. Mari kita tepuk tangan bersama. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Liberatus Penalampir SE. Beliau tokoh masyarakat, beliau mantan Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Selanjutnya, tidak panjang lebar lagi, saya mengucapkan selamat berdiskusi pada siang hari ini, dan selebihnya saya serahkan kepada Kanda Oce untuk memimpin acara kita pada diskusi siang hari ini. Makan dulu. Silakan Pak Bupati. Sebelumnya saya persilakan Pak Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk mengambil tempat. Dan Kanda Oce Penalampir sebagai moderator. Acara selanjutnya langsung dipandu oleh sang moderator, Kanda Oce Penalampir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang dan shalom. Yang saya hormati Pak Bupati Kepulauan Tanimbar, yang saya hormati rekan-rekan dan teman-teman semua yang hadir di sini, para sejarawan, budayawan, filsuf dan lain-lain. Saya bangga dengan teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya memberi kita kesempatan untuk tepuk tangan buat sang owner KDL Cafe Kemaduan, Pak Bernardus Bordalam, yang seharian kita sapa dengan akrab Ongker, ada laki-laki tampan. Beliau yang menggagas diskusi siang hari ini. Sekali lagi kita tepuk tangan. Baik, tema diskusi kita hari ini adalah akar budaya Duan Lolat. Terminologi akar ini merupakan suatu upaya untuk membongkar secara radikal budaya Duan Lolat dalam konteks konsepnya. Sekali lagi, terminologi akar adalah bagaimana upaya membongkar sebuah konsep. Konsep kita hari ini adalah akar budaya Duan Lolat, yang adalah merupakan suprastruktur dari orang Tanimbar. Budaya lokal kita, budaya Duan Lolat versi orang Tanimbar. Nah, konsep ini mau kita secara radikal bongkar dia hari ini dalam diskusi kita. Nah, esensi dari pertemuan hari ini atau diskusi hari ini, bagaimana kita membongkar suprastruktur budaya lokal kita yang namanya Duan Lolat ini. Dalam konteks ini juga, per hari ini, akhir-akhir ini kita mulai seolah-olah mulai lari jauh dari yang namanya budaya Duan Lolat. Kita mencoba untuk kemudian mau menggali lebih dalam secara radikal konsep akar Duan Lolat ini, suprastruktur
budaya lokal kita di Tanimbar ini. Dalam konteks ini juga supaya kita kemudian mau mensinkronkan dengan situasi kita hari ini, situasi sosial, politik, ekonomi maupun budaya. Oleh karena itu, terima kasih Pak Ongker Bodalam atas gagasanmu yang luar biasa besar ini, dan semoga hari ini menjadi perdana, diskusi perdana, dan kita akan berdiskusi terus. Pak Bupati sebagai narasumber, terima kasih. Hari ini kita mengundang Pak Bupati sebagai narasumber untuk membongkar ini akar persoalan kita. Kita akan mendengarkan berbagai pikiran-pikiran yang radikal tentang akar budaya Duan Lolat sebagai tema kita. Pak Bupati, saya tidak berpanjang lebar dan saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Pak Bupati. Sebelumnya kita aplaus narasumber kita, Pak Bupati siang hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Pak Moderator, dan teman-teman yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan. Dan perkenankan saya menyapa juga Bung Ongker bersama dengan Ibu yang telah memfasilitasi diskusi di siang hari ini. Bapak sekalian, tentang konsep Duan Lolat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, tentu kita sebagai anak-anak Tanimbar yang berbudaya pasti memahami seperti apa pokok-pokok pikiran dari Duan Lolat yang kita sebut di berbagai kesempatan. Dan barangkali tentang Duan Lolat ini hanya ada di Tanimbar, tidak ada di kabupaten-kabupaten lain. Dan menurut hemat saya, budaya Duan Lolat ini merupakan sebuah kekayaan, sebuah modal dasar hidup bagi kita semua orang Tanimbar yang mesti terus kita lestarikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dan oleh karena itu, maka saya mengajak kita semua untuk bersepakat agar budaya Duan Lolat, konsep-konsep dasar, nilai-nilai dasar dari Duan Lolat ini jangan sampai punah, jangan sampai termakan karena kemajuan zaman. Kita bangga bahwa hanya ada di Tanimbar. Kemudian kita bangga juga dengan Duan Lolat dapat mempersatukan keberagaman kita dari ujung Molomaru sampai ke ujung Salaru. Kita di kabupaten ini ada 5 bahasa, sementara di kabupaten kota lain, bahkan di provinsi lain di Nusantara ini, mereka tidak lagi memiliki bahasa daerah. Ya, jangankan 5, 2 itu pun sulit, ya, bahkan terancam punah. Tapi kita di Tanimbar ini masih ada 5 bahasa yang terus hidup. Ya, ada bahasa Yamdena, ada bahasa Selaru, ada bahasa Fordata, ada bahasa Makatian, dan bahasa Salwasa. Nah, pertanyaannya kira-kira apa sih yang mampu untuk mempersatukan keberagaman kita? Dengan bahasa, tentu saja masing-masing pulau dengan kebiasaannya sendiri-sendiri. Jawabannya satu saja, yaitu Duan Lolat, yang mampu mengikat kita dalam satu bingkai besar yang disebut sebagai anak-anak Tanimbar. Karena itu, maka janganlah sampai Duan Lolat ini kita cederai hanya karena kepentingan sesaat, hanya karena kepentingan golongan, hanya karena kepentingan pribadi kita. Saya berambisi besar untuk negeri ini tetap bersatu padu dalam suatu ikatan Duan Lolat. Jangan sampai ada yang mencoba untuk mencabik-cabik hubungan adat istiadat kita Duan Lolat
Dan apalagi mereka berusaha untuk memusnahkan budaya yang begini besar harganya hanya dengan harga diri satu orang, ataupun hanya karena kepentingan satu orang. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Tentu kalau kita bicara tentang adat istiadat, ada tua-tua adat yang lebih banyak paham tentang adat istiadat itu sendiri. Nah, saya tidak ingin untuk masuk lebih banyak soal adat, tapi sebaiknya kita batasi tentang adat istiadat. Namun secara garis besar saya mengharapkan untuk kita semua tetap menjunjung tinggi, menjaga hubungan kekerabatan kita, persaudaraan kita sebagai anak-anak Tanimbar dengan satu tali ikat yang tidak boleh terputus, yaitu Duan Lolat. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Hal-hal lain yang barangkali merupakan komponen-komponen pendukung dari Duan Lolat tadi, itu akan kita diskusikan setelah masuk dalam babak berikut, kita diskusi secara bersama-sama. Demikian, kiranya Tuhan senantiasa menolong dan memberkati kita semua. Salam sejahtera, selamat siang dan shalom. Kita dengar tepuk tangan sing terlalu seru. Aplaus yang meriah lagi buat narasumber kita, Pak Bupati KKT, Pak Cepat Dolon yang terhormat. Ya, jaga tali ikatan kita agar jangan putus. Artinya Duan Lolat kita jaga supaya jangan terputus, dan apa yang disampaikan oleh narasumber yang paling penting tadi, kita jaga ikatan ini. Dan satu perekat yang paling ampuh untuk merajut persaudaraan kita dalam semua tatanan kehidupan adalah konsep Duan Lolat. Sekali lagi itu yang dapat saya simpulkan. Terlalu banyak yang akan kita diskusikan. Mudah-mudahan diskusi ini menjadi ramai sebentar nanti. Mantan Pak Ketua DPR ada di belakang kita. Kemudian dari lembaga adat KKT ada Pak Sekjen. Kemudian ada Bapak Tua Adat Kakak dari Selaru. Ada juga dari Mandruyak. Dan karena itu apa yang disampaikan tadi, saya mau minta pikiran awal menyambut apa yang sudah disampaikan oleh sang narasumber Pak Bupati dalam hal ini. Mungkin Pak Etus Ranolon ada pikiran terkait dengan diskusi kita siang hari ini tentang akar budaya Duan Lolat. Ada Maika? Setelah itu baru nanti saya berikan kesempatan ke yang lain-lain. Saya mulai dari depan saya, kemudian mungkin ada yang berpendapat, silakan menunjukkan tangannya. Silakan Pak Ranolot, perkenalkan diri. Baik. Tidak dikenal, tidak disayang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Bapak, biasa panggil Bapak itu Saranola. Saya sekarang di lembaga adat juga. Jabatan saya sehari-hari juga Ketua BPD Siknan. Yang terhormat Bapak Bupati, Bapak saudara sekalian yang saya hormati, apa yang telah dipaparkan oleh Pak Oce, kita lihat memang secara radikal seperti itu. Tapi pengamatan kami di Mandriak selama ini, bahwa kelihatannya bahwa ada sesuatu yang terlupakan dan yang merupakan esensi untuk dibangun secara radikal. Oleh karena adat itu adalah sebuah akar dari falsafah Undang-Undang Dasar 45 itu jelas bahwa hak-hak tradisional harus dihormati dan diakui oleh negara. Dalam implementasi ke depan ini kita lihat dia mengalami sebuah degradasi yang begitu tajam, besar, dalam. Olehnya itu konsep Mandriak ke depan adalah bagaimana mengimbangi semua persoalan yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Dari aspek itu ada beberapa hal yang kami selalu soroti, selalu diskusi dan selalu sharing. Yang pertama, kondisi politik.
kondisi politik yang merebak yang kemudian senantiasa mengerongrong dan mensikat semua tataran sampai di akar bawah, sampai kepada adat istiadat. Yang kedua adalah sebuah sistem pemerintahan yang kurang balance, yang kita harus bisa dinormalkan. Yang ketiga, bagaimana kemampuan adat yang harus melaksanakan itu? Diharapkan singkat, jelas. Olehnya itu, di dalam tataran adat istiadat yang kami harus secara filosofi kita ada dua hal ketika orang tua-tua dan kami ini duduk. Yang pertama adalah satu, ulu puture maline, awaya ultia, ulu puture maline itu radikal dari Mandria. Seperti itu ketika maka kita akan melibat secara penuh. Karena apa? Yang di bawah ini adalah esensi masyarakat yang tingkat peradabannya begitu besar dan dihormati secara leluhur dan sekarang, tetapi mau dilibas kemana? Ini kita adalah sebuah namanya adalah kita dua nolak. Kita akan lanjutkan. Terima kasih Pak Ranolat. Terima kasih. Dan selanjutnya sebelum kita lanjut diskusi kita, ada bisikan dari arah kiri. Palka belakang Tanimbar Permai sudah buka. Beliau menyarankan kalau bisa kita isi dulu Jawa Tengah, baru kita kembali supaya kita bicara nanti ya kita tidak capek-capek. Ada usulan atau Pak Aboy? Oh begitu. Oh begitu. Atas usulan ini mungkin saya sepakat juga, tapi saya mungkin minta dari Pak Bupati barangkali kita makan dulu, karena saya tahu tadi dari sana yang datang ini belum kayaknya begitu. Supaya kalau kita sudah isi dengan kekuatan, maka yang akan keluar juga hal-hal yang sifatnya radikal. Secara berjenjang adalah musyawarah adat dari tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten untuk kita mendudukan tentang jati diri orang Tanimbar itu seperti apa dan nilai-nilainya yang masih hidup atau sudah mulai dilupakan. Nah, ini yang kami sedang pikirkan. Tapi kami berterima kasih kepada Pak Bupati dan teman-teman yang hari ini telah mulai untuk memikirkan. Saya tidak mengoreksi soal nilai budaya dan apa-apa, tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi Pak Bupati menyampaikan ada 5 bahasa di Tanimbar ini. Dan memang kalau kita bicara tentang identitas orang Tanimbar, kita memulai dari bahasa itu. Karena dari bahasa orang mengenal bangsa. Saat ini sekarang ketemu anak-anak sudah kurang pandai berbahasa. Karena itu saya cuma usul saja Bapak Bupati, yang pertama, mungkin forum ini akan dibuat lebih besar, melibatkan orang banyak, melibatkan semua orang yang kita bicara soal Tanemprar ke depan. Yang berikut, Bapak Bupati, saya mohon agar dalam waktu dekat di depan untuk menggagas adanya kamus bahasa Tanimbar yang diberlakukan bagi muatan lokal dari SD sampai untuk kita menggelorakan dulu. Sementara menggelorakan dan kita kemudian menggali hal-hal yang kemudian mungkin sudah terkikis karena perkembangan dan sebagainya. Itu mungkin pikiran saya atas penerimaan Bapak Bupati. Banyak terima kasih. Terima kasih banyak, kita tepuk tangan buat Pak Boy Sanamase. Saya langsung lanjut dengan pembicara yang berikut, Pak Revalu. Dipersilakan, ini mic-nya langsung depan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, yang mulia dan yang terhormat Bapak Bupati, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Berbicara tentang akar budaya, ini berarti bahwa pertemuan pada hari ini adalah pertemuan para filsuf. Karena kegiatan berpikir itu adalah kegiatannya orang-orang yang berpikir, para filsuf.
Tapi tidak semua kegiatan berpikir itu adalah kegiatan filsafat. Kegiatan filsafat itu adalah kegiatan yang memikirkan sesuatu sampai ke radiksnya, sampai ke akarnya. Jadi tidak heran kalau saya katakan bahwa ini adalah pertemuan para filsuf. Kita memikirkan budaya Duan Lolat sampai ke akarnya. Buku ini satu buku yang luar biasa. Saya dapatkan dari Bapak Bupati beberapa waktu lalu, tanggal 19 Agustus 2020. Saya sudah baca dalam dua bahasanya dan luar biasa. Saya dapatkan di sini bahwa akar Duan Lolat ini berasal dari perkawinan. Ya. Duan adalah pihak yang ilahi. Dia adalah pemberi wanita kepada seorang laki-laki. Sehingga sifatnya Duan itu adalah superior, sedangkan Lolat adalah inferior. Tapi ini tidak seperti sistem-sistem kekerabatan atau sistem sosial yang berlaku di daerah lain. Misalnya di KI, ya, di India misalnya itu kita kenal stratifikasi sosial, di mana ada kasta paling atas dan kasta paling bawah. Dan ini stratifikasi sosial yang tertutup. Sekali kamu di bawah, tidak bisa ke atas. Ya. Jadi kasta Brahmana tetap Brahmana untuk seterusnya dan tidak bisa ke kasta bawah lagi. Tapi saya lihat ada sesuatu yang luar biasa dalam sistem kekerabatan ini. Bahwa kita menganut sistem kekerabatan Duan Lolat ini bersifat stratifikasi sosial terbuka. Artinya sekali bisa jadi Duan dan bisa juga nanti jadi Lolat. Atau bagaimana Bapak? Bisa ya, begitu ya? Ya. Ini stratifikasi sosial terbuka. Beda dengan yang kita kenal dengan diferensiasi sosial, berarti ini sifatnya sejajar. Jadi saya boleh katakan bahwa akar budaya Duan Lolat ini adalah dari perkawinan, di mana Duan bersifat superior atau ilahi, sedangkan Lolat bersifat inferior. Mungkin nanti ada saudara-saudara yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja nanti setelah ini baru dijawab oleh Pak Bupati. Yang berikut Pak Nele, silakan. Kita selesaikan dulu bagian ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak Bupati yang saya hormati, Pak Moderator yang saya hormati, dan teman-teman semua yang saya cintai. Sebelum saya bicara, saya mau mengatakan bahwa dari tema yang akan kita diskusikan pada sore hari ini merupakan cermin eksistensi masyarakat Tanimbar dalam pengembangan pembangunan secara nasional. Sekalipun kelihatannya lokal, tetapi akar budaya Tanimbar ini dia juga merupakan Bhinneka Tunggal Ika. Dari Bhinneka Tunggal Ika melalui kata Duan Lolat ini, kalau kita lihat pada zaman sekarang di Tanimbar ini, ternyata Bhinneka Tunggal Ika ini agak sedikit berlawanan. Dan saya berpikir bahwa Duan Lolat ini memiliki sebuah ide indigenus orang Tanimbar yang selama ini waktu demi waktu, zaman demi zaman terkikis habis oleh zaman. Dan karena itu saya melihat bahwa Duan Lolat ini dia memiliki, menurut saya, dia mempunyai nilai sosial, tetapi juga dia bernilai religius, teologis. Dari situ saya dapat ada 5 filsafati yang terkandung di dalam kata Duan Lolat itu sendiri. 1, adanya penghargaan terhadap leluhur yang dianggap sebagai representatif ilahi dan mission sekretnya dalam mendamaikan, menjaga dan memelihara generasinya di tengah konteks masing-masing. Yang kedua, adanya nilai persaudaraan yang memaknakan sebuah jaringan kekerabatan, persaudaraan yang sakral, suci, karena nilai ini bersifat konstruksi sosial yang mengandung nilai rasa genealogis tadi,
atau saudara yang mendalam. Yang ketiga, nilai kesatuan dan kepatuhan yang merupakan nilai dasar yang menjadi wujud cermin ketaatan yang terwujud dan teruji lewat perilaku antara Duan dan Lolat itu sendiri. Dan yang keempat, nilai perdamaian dan ketertiban hidup sebagai fondasi hidup masyarakat. Yang kelima, nilai pengorbanan, dan unsur ini merupakan wujud untuk mencapai tujuan bersama. Inilah yang nantinya menjadi cermin dalam sikap dan pembawaan hidup masyarakat Tanimbar untuk mewujudkan Tanimbar sebagai cermin eksistensi masyarakat Tanimbar ini dalam pembangunan bangsa. Ya. Karena itu saya melihat beberapa kendala, Pak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi apa yang tadi saya sampaikan 5 nilai ini. Karena ada isme kampung, isme pulau, isme wilayah, isme agama, faktor pengaruh. Yang kedua, isme ini muncul karena kurang ada penyampaian dari leluhur cerita ke cerita sampai ke generasi bawah, sehingga semakin hari semakin terkikis habis. Yang berikut tidak tertulis. Ini kita punya adat ini secara tutur, budaya tutur. Dan yang berikut, karena ego, punya pendidikan yang tinggi, punya harta yang banyak, punya uang yang banyak, sehingga mungkin saja ada orang-orang tertentu, misalnya kalau kita di Tanimbar dibilang punya batu, punya perahu. Tetapi yang punya perahu dan punya batu ini, karena latar belakang pendidikan mungkin rendah, lalu kemudian tidak muncul. Muncullah sejarah-sejarah baru. Karena itu, saya minta terima kasih sebelum saya bicara tadi, karena tanpa saya tahu sudah ada lemakat yang sudah dibentuk, padahal tadi saya belum tahu. Sehingga saya usul kalau dapat, selain lemakat ini, tadi saya belum tahu, saya mau usul bahwa kalau bisa, karena dua lolat di Tanimbar ini bervariasi, Pak. Bervariasi. Semua punya dua lolat, tapi misalnya saya kasih contoh kami di Olilit. Kalau misalnya peristiwa perkawinan, ada yang mengetuk pintu dulu dengan adat, kemudian buka mulut dulu dengan adat, baru komunikasi adat itu jalan. Tetapi di tempat lain, ini tidak ada. Langsung kalau mau bayar harta, ya bayar saja. Bayar saja. Jadi ini variasi-variasi yang tidak seragam. Karena itu, terima kasih atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Boy yang mungkin sebagai ketua Elmakat. Mudah-mudahan ini tidak sebatas organisasi yang berada di dalam kota saja, tetapi kalau bisa menghimpun tokoh-tokoh adat, pemerintah dan lain-lain, mulai dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas, sehingga namanya dua lolat hanya satu, tidak bervariasi. Duan dan lolat tetap satu saja, punya lolat, punya duan, walaupun nanti dia katanya siwelik. Itu yang tadi Pak Rofalu bilang itu. Hari ini saya bisa duan, tapi sewaktu-waktu turunan saya bisa jadi lolat karena siwelik. Anak perempuan saya kawin dengan seorang laki-laki lain, lalu kemudian status saya jadi duan tadi bisa berubah. Dan strata ini memang beda dengan saudara kita di Pulau Kei. Kalau mel-mel saja, riri saja, ren saja. Kita Tanimbar tidak. Saya kira usul saya, dan demikian kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih, Pak. Terima kasih. Tapi panelis tidak ragu toh? Baik. Tidak ragu akan kekuatan dua lolat kita di Tanimbar ini. Baik. Yang terakhir sementara dari Pak Ranolat. Silakan. Baik, terima kasih. Saya mungkin santai saja. Kita duduk lalu kita santai bersama. Saya langsung mengungkapkan saja. Yang terhormat Bapak Bupati KTT yang kami hormati, Bapak Oce sebagai moderator. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan. Saya hanya menjelaskan sedikit tentang apa itu dua dan lolat. Tapi pertama ada yang saya mau sampaikan. Saya Manria, saya Tanimbar, dan saya sebagai masyarakat adat. Dari sini saya mau jelaskan sedikit bahwa Duan adalah pemilik anak darah dan lolat adalah penerima anak darah. Berarti bahwa lolat dia memiliki anak perempuan dan
Tuan memiliki anak perempuan dan Lolat itu terima anak perempuan. Dua dan Lolat ini merupakan suatu hukum adat yang tertinggi yang lahir dan hidup berdasarkan hak dan tanggung jawab yang timbal balik antara keluarga pemberi dan penerima anak darah dalam sebagai prospek kehidupan masyarakat adat. Maka kalau kita melihat kepada dua, kita implementasikan kepada pemerintah daerah, maka pemerintah daerah ada dua. Dan kita rakyat sebagai masyarakat adalah Lolat. Tugas dan tanggung jawab daripada Duan adalah apa? Dan Lolat adalah apa? Duan memberi nafkah kepada Lolat. Dan Lolat mencari yang berupa hal-hal yang sangat diperjuangkan untuk Duan. Misalnya dalam masa ini biasanya bawa babi sama Duan atau ikan sama Duan. Nah, sedangkan Duan nanti memberikan beras. Istilah bahasa daerah mengatakan Duan memberikan wasbatin furi batin, sedangkan Lolat memberikan ikan ataukah daging kepada Duan. Nah, ini kalau kita melihat kepada pemerintahan daerah dan kita sebagai masyarakat, berarti antara Duan dan Lolat. Nah, tugas Lolat seperti tadi saya katakan, dia harus betul-betul mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban daripada Duan. Menjaga keamanan dan ketertiban dari Duan. Maka sebagai anak Lolat yang berada dalam tatanan kehidupan masyarakat adat, dia harus menjunjung tinggi hukum dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang ada di daerah ini. Bukan harus mengobok-obok atau harus mengontrol. Tugas Lolat sebagai masyarakat atau sebagai rakyat, dia harus menjaga keamanan dan ketertiban keseluruhan daerah ini sebagai manusia. Tugas Lolat yang kami sampaikan kepada sebagai Duan. Terima kasih. Siapa? Terima kasih ya para filsuf tadi Pak Revalo bilang di sini ada filsuf, ada sejarawan, ada budayawan, pendapat-pendapat dan pikiran-pikiran luar biasa. Kita tepuk tangan untuk para mereka yang sudah berpendapat. Nanti saya akan buka ruang berikut lagi. Ya, ada yang ragu-ragu bahwa Duan Lolat mulai terkikis habis oleh karena perkembangan zaman yang begitu kencang. Tapi ada juga yang masih kemudian tegar tentang kita harus tetap mempertahankan budaya Duan Lolat sampai ke akarnya. Tadi juga banyak penjelasan tentang definisi dari adat dan budaya Duan Lolat ini. Terima kasih banyak dan kemudian saya akan beri kesempatan kepada Pak Bupati untuk memberikan pikiran-pikiran menanggapi mereka yang sudah berpendapat. Disilakan. Terima kasih Bapak Moderator. Bapak Ibu sekalian, suasana ini saya lihat masih tegang-tegang ini. Mari kita tepuk tangan untuk kita semua. Karena kayaknya ini kita tidak leluasa untuk berdiskusi. Masih ada sesuatu yang membatasi kita kalau saya lihat. Mungkin apakah cara duduk yang tidak seolah-olah kita saling berhadapan, tidak familiar. Kalau itu kendalanya kita bisa atur duduk lebih santai di sisi kiri, itu akan lebih baik. Ataukah barangkali ada hal lain, saya berharap tidak ada kendala dalam diskusi dialog kita pada siang hari ini. Tentang adat istiadat, saya berpendapat sebagai orang Tanimbar, mesti jangan ada kata bahwa adat istiadat itu dinomorduakan. Tapi sebagai orang Tanimbar, saya berharap kita semua sepakat untuk mengatakan bahwa budaya adat istiadat Duan Lolat yang diwarisi oleh leluhur kita
itu mestinya terus tumbuh berkembang, kita pelihara supaya selanjutnya kita wariskan kepada generasi kita, ya. Nah, saya sepakat dengan yang disampaikan tadi oleh Pak Boy, saya punya Pela, bahwa mengenal suatu bangsa itu juga dari bahasa. Sama, kita orang Tanimbar kalau ketemu di Jakarta, ketemu di daerah-daerah lain, di Ambon misalnya, akan lebih mudah mengenal apakah saya orang Tanimbar atau tidak, itu dalam logat bahasa, ya. Itu akan lebih mudah, apalagi kalau kita bisa melafalkan bahasa itu dengan baik. Karena itu sebenarnya bagi kita generasi sekarang ini mesti mampu untuk mengajarkan bahasa daerah kita masing-masing kepada anak-anak kita. Ibu bapak, saya tidak lahir di Tanimbar. Saya lahir di Ambon tahun 67. Dan bapak mama saya juga mereka merantau dari tahun itu. Tetapi di rumah selalu berbicara dalam bahasa Tanimbar. Karena itu sampai dengan hari ini Yaku Failir, ya, Yaku Failir, sampai pada Yaku Tanuk juga bis, Yaku Tanuk. Kalau mengerti itu Yaku mengerti Monok, Yaku Fai Monok, ya. Jadi kalau mengerti itu saya mengerti semua, dan saya bicara mungkin 60-75%. Ada sedikit ucapan-ucapan kadang sedikit tidak nyambung, tetapi saya sangat bangga, mencintai dan berusaha untuk terus belajar bahasa Tanimbar. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saya punya saudara-saudara ipar-ipar ini yang lahir di Tanimbar? Ada Roland, kamu Failir Netat. Oke, bagus. Tapi ada juga orang Tanimbar yang Tona Failir. Bebe, Bebe, Tina Failir Netat. Tina Faid, Oke, makrokap. Nah, balik lagi. Saya sepakat bahwa perlu ada tim yang menyusun kamus bahasa Tanimbar, bahasa daerah. Tentu ada 5 ya. Jadi bahasa Fordata, bahasa Yamdena, bahasa Selaru, bahasa Salwasa, dan bahasa Makatian. Saya berharap melalui forum ini lalu nanti direkomendasikan. Kira-kira satu tim itu harus ada di dalamnya keterwakilan kelima unsur tadi. Ada dari Yamdena, ada dari Selaru, ada dari Fordata, ada dari Makatian, dan ada dari Salwasa. Ayo, segera dibentuk tim untuk kita tugaskan menyusun kamus bahasa daerah. Berikut tentang peran lembaga adat. Ya, saya terima kasih kalau ada beberapa tokoh kita yang telah menggagas dibentuknya lembaga adat. Saya jujur saja tidak usah bicara dari Molomaru sampai ke Selaru, tapi kita bicara di Selaru saja. Saya keliling dari Adaud sampai ke Eliasa, ada perbedaan persepsi tentang lembaga adat. Datang ke Lingat, orang Lingat bilang, kami ini yang tua adat. Tentu ke desa lain punya juga, dia mengaku bahwa dialah sebagai tua adat di Tanimbar. Datang ke Sangliat juga akan mengatakan seperti itu. Fordata juga bilang, orang Tanimbar dimanapun kalau berkumpul pasti memakai bahasa Fordata. Berarti kami orang Fordata. Nah, saya kira pendapat-pendapat dan ego dari masing-masing daerah ini harusnya kita persatukan, mendapatkan sebuah rumusan yang tepat.
keberagaman dari Molomaru sampai ke Selaru kita satukan menjadi satu lembaga adat Tanimbar yang di dalamnya tergambar representasi dari semua komponen masyarakat, dari utara sampai ke selatan, dari timur sampai ke barat. Apresiasi terhadap teman-teman yang sudah membentuk lembaga adat. Tinggal bagaimana kita mengemasnya lagi lebih baik dan mengakomodir berbagai kalangan tadi supaya benar-benar legitimasi baik dari aspek regulasi maupun legitimasi dari aspek adat, keterwakilan dari daerah-daerah tadi itu benar-benar bisa terwujud. Kemudian yang kedua tentang apa itu Duan Lolat, saya pikir kita semua paham, terbentuk karena ada hubungan perkawinan. Kemudian Duan Lolat ini merupakan sebuah ikatan kekerabatan, kekeluargaan. Dan kalau misalkan kita paham benar tentang makna esensi dasar dari Duan Lolat, maka tidak mungkin ketorang satu fitnah satu. Tidak mungkin ketorang ini satu cerita satu punya buruk. Tidak mungkin ketorang ini satu nasompu satu. Kalau ketong tahu, jadi orang yang suka nasompu itu karena dia tidak tahu dan tidak memahami secara baik tentang Duan Lolat tadi. Tapi kalau paham benar, maka tidak mungkin nasompu. Tidak mungkin nasompu. Dan biasanya orang yang nasompu itu dia mengerti adatnya setengah-setengah. Jadi botol itu isinya cuman separuh saja. Kalengnya ibarat kaleng susu itu isinya separuh sehingga bunyi, ketika digoyang itu bunyinya kencang. Tapi kalau botol penuh, kaleng itu diisi penuh, ketika goyang bunyinya itu hampir-hampir tidak kedengaran. Ferinende, ya kvaliknya betul detat, betul. Ya kira-kira itu ya. Berikut ya ini dari Bapak Neles Panumbi mengusulkan agar lembaga adat mengakomodir berbagai pihak. Sudah saya sebutkan tadi. Apresiasi untuk teman-teman yang sudah mengawali, menginisiasi untuk membentuk lembaga adat. Saya setuju untuk barangkali lebih mengakomodir kepentingan-kepentingan dari berbagai daerah tadi, ya, dari utara, selatan, timur, barat, dan lain sebagainya, supaya semua unsur tadi bisa ada di dalam lembaga adat dan menjadi sebuah kekuatan dan modal besar bagi kepentingan kita bersama. Kemudian yang terakhir, masyarakat sebagai Lolat dan pemerintah daerah sebagai Duan. Saya berpendapat ibu bapak sekalian, sebenarnya yang terpenting di sini adalah kita menyadari akan peran kita masing-masing, bahwa pemerintah kita sedang bernegara, maka sebenarnya yang mengelola negara ini adalah pemerintah secara nasional. Kemudian di daerah ada pemerintah daerah. Tentu harus ada yang peran mengatur dan ada sebagai yang berperan sebagai yang diatur. Kalau semua mengatur, maka hancurlah sudah kita. Ya, di tatanan adat pun begitu. Kalau semua mau jadi Duan, siapa mau jadi Lolat? Tapi kalau semua jadi Lolat pun tidak baik. Begitu, nah, sama juga dengan di pemerintahan. Kalau semua mau untuk mengatur, ya kacau sudah ini. Kacau sudah ini, ya. Jadi mesti ada yang bertindak, berfungsi sebagai pemerintah yang mengatur, diberikan kewenangan oleh undang-undang, dan kemudian kita yang lain pun harus siap untuk diatur. Diatur bukan untuk sesuatu yang buruk, tapi diatur untuk kemaslahatan banyak orang. Diatur untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Itu kira-kira Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap melalui forum diskusi di sore hari ini dapat melahirkan beberapa rekomendasi. Rekomendasi-rekomendasi yang strategis baik kepada lembaga adat
baik kepada pemerintah daerah, juga kepada kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Saat ini ruang dialog secara prosedural sudah diabaikan. Orang lebih cenderung untuk memanfaatkan anak-anak muda, generasi muda kita untuk menyuarakan kepentingan sesaat mereka. Dan mereka lebih cenderung untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang lebih tahu dari pemerintah. Padahal sebenarnya kita semua saling membutuhkan. Tentu pemerintah daerah bukanlah berasal dari kita-kita yang sangat sempurna. Pemerintah daerah tidak sempurna. Ada banyak kekurangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Dan karena itu kita membuka ruang untuk berdialog. Tetapi juga mereka-mereka yang ada di sana itu bukan malaikat. Jadi jangan pernah menganggap pemerintah daerah yang tadi Bapak bilang sebagai duan itu adalah setan, dan kemudian mereka yang ada di luar sana sebagai malaikat. Kami punya kekurangan, tapi kami bukan setan. Mereka mungkin menganggap diri berlebihan, tapi bukan malaikat pula. Begitu kira-kira ya. Jadi jangan sampai menganggap orang itu setan, kemudian saya malaikat. Padahal sebenarnya saya mungkin berteman baik juga dengan setan. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sejahtera, selamat sore dan shalom. Terima kasih Pak Bupati. Kita sudah hampir menyentuh sedikit substansi dari diskusi ini. Kita mau bongkar secara radikal diskusi dalam konteks dalam perspektif pemerintahan, dan karena itu mungkin tadi rekomendasi yang tadi Pak Bupati maksudkan nanti kemudian ada tim untuk mengkaji ini lebih dalam oleh pihak pemerintah daerah supaya kemudian rekomendasi itu bisa dikeluarkan ke publik dan menjadi juga bagian dari kajian lembaga adat dan teman-teman yang mungkin masih ingin mengkaji lebih dalam lagi. Saya kira itu, dan saya masih mau kasih kesempatan kalau masih ada yang mau bicara. Tapi wah masih banyak ini Pak Bupati, saya mesti minta waktu. Oh silakan Pak Bupati, masih memberi waktu. 1 Pak Roland, Pak Agus, Pak Boy, Pak Mercy, 4 lagi, 5. Oh ada Pak Andi lagi. Ya tadi sebenarnya kita ingin untuk ruangan ini tidak seperti ini, atau tempat ini tidak ditata seperti ini, karena seolah-olah tidak terlalu santai. Dan mungkin diskusi berikut kita tata lebih santai lagi supaya kita tidak seolah-olah ada dalam hal yang resmi-resmi. Lebih bagus kita santai saja sambil berpendapat. Tadi kembali lagi Pak Roland, silakan. Singkat-singkat saja. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Oce, Pak Bupati yang saya hormati, Bapak Ibu yang sempat hadir juga yang saya hormati. Saya langsung saja Bapak, terkait Duan Lolat, saya masih muda. Bila saya salah saya mohon dikoreksi oleh yang lebih tua. Pemahaman saya, Duan Lolat bukan saja terjadi karena perkawinan, tetapi rumah. Dalam bahasa timur disebut maturan ain, das maturan ain. Kalau bicara duang dan lolat das maturan ain, tidak ada yang namanya bahasa siwelik. Kalau bicara perkawinan, pasti ada siwelik. Kalau bicara das maturan ain, tidak ada siwelik. Itu pertama perlu saya garis bawahi. Justru leluhur kita sudah tanamkan ini. Dan ini hanya dipahami dan dimengerti oleh orang-orang, oleh mereka-mereka yang disebut darah bangsawan. Selalu disebut Irlian, yang timur disebut makin silai atau makin rese. Sera adodo larat hurata, mereka sebut Itrandawan. Orang-orang ini yang sangat memahami tentang adat Duan Lolat. Yang berikut Pak Bupati, selain tadi bilang perkawinan, ada juga rumah. Duan berkewajiban, kita sudah tahu. Kewajiban Duan untuk bagaimana menghidupi, menyelamatkan Lolat. Lolat siap mati untuk Duan. Dalam bahasa adat timur bilang, mukalapa mawaksako. Kerja, maksudnya saya bilang, kerja supaya makan. Namun realita hari ini, ada Lolat yang kepala batu,
sehingga Duan tidak bertanggung jawab. Ada juga Duan yang masa bodoh mau makan tapi tidak mau bertanggung jawab. Kenapa hal itu terjadi? Karena tadi saya bilang perkawinan ini di Olilit 4 lapis baru bisa ada perkawinan, tapi di Larat saudara anak saya perempuan bisa kawin dengan anak laki-laki saudara perempuan kandung saya. Tidak merata Pak Bupati, tidak merata. Pada kita sebut satu tatanan dua dan lolat, tetapi dalam pelaksanaan implementasi di lapangan berbeda Pak Bupati. Ini bukti sejarah adat yang hari ini saya sampaikan, minta maaf saya tidak menggurui, tapi ini fakta. Sehingga saran saya Pak Bupati, bila dapat ke depan lebih lagi dalam pertemuan ini dihadirkan lagi para stakeholder yang lebih memahami, lalu sebagai referensi untuk kalau bisa satu saja Duan dan lolat itu dalam implementasinya hidupnya itu cuma satu saja. Jangan Olilit itu 4 lapis baru bisa menikah, tetapi tempat lain 1 lapis sudah bisa menikah. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Ini tuan adat juga dari timur sana aja. Dia tahu banyak. Oh iya, silakan nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Roy, silakan. Ada mic? Ada Bapak. Tolong kasih mic. Ya, Bupati mohon maaf saya duduk karena Bupati telah mengizinkan untuk kita santai. Jadi santai, memang yang pertama disampaikan oleh Pak Refualu itu kajian ilmiah terhadap sebuah nilai yang mungkin digali belum tuntas, sehingga lalu penulis kemudian menyimpulkan stratifikasi sosial yang terbuka. Sebetulnya Tanimbar itu juga luar biasa, sama dengan di India sebetulnya. Saya menyampaikan pikiran saya sudah terwakili oleh Ipa Roland, bahwa memang kalau kita bicara Duang Lolat ini akhir-akhir ini di Tanimbar orang cuma lebih mengenal soal kawin-mengawin. Padahal dalam status adat kita ada 2 hal yang tadi Pak Roland sudah bilang itu. Status yang melekat turun dan tidak bisa dirubah-rubah, dan kemudian status kawin-mengawin yang tadi dibilang itu bisa saja beralih. Nah, ini perlu waktu untuk digali. Kemudian kalau terjadi dalam aplikasi penerapan adat terjadi katakan di utara, Bapak Oce, berbeda dan di selatan dan sebagainya. Karena apa? Penerapan sejarah kita ini, nilai-nilai kita ini adalah soal bertutur, sejarah bertutur yang diturunkan tidak lengkap kepada generasi berikut sehingga prakteknya juga menyimpang. Kemudian lembaga adat di desa atau mereka yang kemudian mengkultuskan diri karena terpukul oleh perkembangan, akhirnya mereka memilih diam karena aspek-aspek yang tadi. Kalau dulu bisa bersuara, tapi sekarang orang banyak pintar, orang banyak suku uang, akhirnya status-status itu kemudian disepelekan. Ini persoalan-persoalan. Karena itu saya hanya menegaskan dari Tanimbar ini yang ada yang beda. Kalau ada yang bilang kata 4 generasi baru bisa kawin mengawin, sama. Cuma daerah lain bisa mempraktikkan itu dengan menyederhanakan. Saya kira itu semua sama. Karena saya mau bilang begini, di Tanimbar ini sih ada orang lain. Kalau kita bicara tentang sejarah pulau-pulau timbul, ya, Fordata, Nuswotar, Selaru, Suliurairu, baru kemudian Yamdena dan sebagainya. Orang-orangnya ini cuma berputar, ya. Dan karena berputar itu saya yakin bahwa mereka memiliki satu nilai karakter budaya yang sama, tidak beda. Cuma dalam perkembangannya, penerapannya itu kadangkala seenaknya, karena melangkahi hal-hal yang tadi saya sampaikan, maka seperti itu. Saya kira ini penjelasan penegasan saya terhadap yang disampaikan oleh Adik Roland. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu kita butuh mungkin ada data digital sehingga kemudian dari waktu ke waktu sejarah bertutur ini bisa tercatat dibuat dalam bentuk file yang agar kita tidak kemudian kehilangan arah ke depan. Saya kira itu yang dimaksudkan barangkali salah satu poin. Pak Agus, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Agustinus Katuana, asal Sifnana Mantuya. Saya selaku tokoh
saya menanggapi tentang pertemuan pada hari ini. Kita semua lupa bahwa pembahasan yang ada pada saat ini menyangkut adat dan budaya Tanimbar. Tetapi kita tidak bisa melihat ke depan bagaimana generasi ini untuk kita membina mereka tentang tatanan hidup bermasyarakat berbudaya ini. Karena apa? Bukan hanya ini saja yang nanti kita hidup dan kita berbicara dan kita mati habis. Tetapi budaya dan adat ini dia berjalan terus generasi ke generasi. Sehingga bapak-bapak sekalian terhadap pada hari ini saya mohon kepada Bapak Bupati yang kami hormati, bagaimana untuk kita membina generasi terhadap adat dan budaya. Karena kehidupan sosial pada hari ini, fakta menyatakan bahwa di kampung-kampung ini mereka sudah tidak tahu adat. Orang tua-tua duduk lalu berbicara adat, mereka hanya jalan saja. Mereka anggap bahwa adat ini bukan hal yang luar biasa. Tetapi mereka tidak berpikir dan mereka sudah lupa karena apa? Bekal dari orang tua tidak terhadap mereka, tidak kepada mereka tentang adat dan budaya. Jadi terhadap generasi saya mohon supaya bagaimana kita membina generasi tentang adat dan budaya itu sendiri. Sehingga adat dan budaya ini tetap terjaga sampai kapanpun. Terima kasih. Terima kasih, ini harapan yang baik untuk ke depan kita tetap memberikan pembinaan, motivasi, pendidikan kepada generasi kita. Pak Kelbulan, setelah itu Pak Revalu dan Pak Mercy, Pak Andi, masih banyak, masih ada waktu. Saya minta Pak Bupati punya waktu cukup panjang untuk hari ini. Ya, terima kasih Iya, Pak Kelbulan. Saya Kelbulan Pak, bukan Kelbulan. Kelbulan. Saya punya Anak lidah. asli Adodo Furdata. Ya, lidah saya saja yang salah ucap aja, tapi saya tahu. Tepuk tangan buat Pak Kelbulan. Kelbulan. Ya, baik. Berarti saya bilang tadi benar, Kelbulan bukan Kaibulan. Ya. Iya. Terima kasih Pak Ingat. Pak terhormat, Pak moderator yang kami hormati, teman-teman yang beta hormati, kotong semua orang Tanimbar. Tetapi dalam berbicara adat, ada Permendagri 18 tahun 2018. Itu sudah mengatur tentang lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan. Beta yang bicara lembaga kemasyarakatan, beta bicara lembaga adat. Di desa-desa sudah ada lembaga adat, sudah bentuk, tua-tua adat semua ada. Kepala desa dilantik 2 oleh bupati, dilantik oleh ketua persekutuan adat di desa. Sekarang kita tanya, Pak Bupati sudah dilantik belum sebagai ketua persekutuan adat Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Ini kita harus bicara jelas. Saya rasa belum. Saya baru di PMD baru 1 tahun Pak. Dan undang-undang ini saya pelajari. Dan kami sudah bentuk. Yang belum bentuk nanti kami usaha untuk bentuk di kecamatan. Karena dulu mantan bupati juga dilantik oleh ketua persekutuan adat, kepala desa Ulilit, yaitu Pak Salembun, dan sekretaris dari Lelenuang. Cuma karena status mereka bukan lagi kepala desa, saya tidak tahu kapan mereka masih sebagai ketua persekutuan adat atau tidak. Terima kasih Pak Boysa Namase sudah bentuk lembaga adat. Saya sangat terima kasih karena harus ada banyak lembaga adat yang dibentuk oleh masyarakat. Karena amanat Permendagri 18 tadi. Sehingga bicara soal adat tadi Pak Bupati sangat antusias memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk bagaimana kita menggali masalah-masalah adat yang belum kita angkat yang dari dulu. Betul yang dikatakan oleh Pak Roland tadi, Tanimbar Selatan barangkali berbeda sedikit dengan Tanimbar Utara. Pero kawinan di Tanimbar Utara bisa saudara 1 kali. Saya dijodohkan oleh mama saya untuk kawin dengan adik laki-laki kandung anak perempuannya. Jadi bisa. Di Tanimbar Utara itu bisa. Tapi waktu saya bilang bahwa saya suka pacaran mama jadi semisal lagi. Iya, ini jujur. Kan dijodoh. Adik laki-laki mama saya punya anak perempuan.
tanpa kawin 1 kali. Jadi itu bisa kalau di Tanimbar Utara. Jadi kalau diskusi ini diskusinya panjang. Tapi bicara soal duan dan lolat perspektif pemerintah daerah saya setuju bahwa bupati tetap duan. Itu yang penting. Karena kemarin saya ikuti waktu mantan bupati dilantik secara adat. Saya tidak tahu Pak Petrus Fatulolong selaku Bupati Kepulauan Tanimbar sudah dilantik atau belum. Saya tidak tahu, saya mohon maaf Pak. Dan saya kembalikan terima kasih itu yang disampaikan oleh kami. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Berarti ketong rancang pelantikan adat kapan? Ya. Oh, setuju toh? Setuju. Itu nanti kita atur. Tapi kemudian kalau sore ini kita sedikit menengok ke belakang, di zaman pemerintahan kita di tahun-tahun zaman Pak Oratmangun itu, duan itu rakyat dan lolat itu pemerintahan. Kalau hari ini kita bikin terbalik ini. Ada pikiran-pikiran yang berkembang itu terbalik. Kalau ini sekarang kita bicara ini, ada pikiran bahwa duan itu pemerintah dan lolat itu rakyat. Nanti kita kemudian diskusikan lagi secara matang. Pak, tadi saya sebut Pak Revalu ya. Tadi Pak Revalu nanti kemudian saya kasih kesempatan Pak Mercy dulu. Oh, Pak Andre, silakan. Mungkin Pak Mercy belum. Oh, masih rilis. Terima kasih. Selamat sore Pak Bupati, Pak Moderator, dari Ibu sekalian. Sebenarnya Pak Mercy cuma Pak Mercy bilang ada budo loh. Oke, jadi mungkin senior dari belakang. Baik, terima kasih. Ketika kita bicara duan lolat, bicara adat, maka semua kita yang ada di Tanimbar pasti akan mengalami itu. Tetapi pertanyaannya, siapa orang Tanimbar? Siapa orang Tanimbar ini yang harus dipertegas? Apakah lahir di Tanimbar, mama dari Tanimbar, bapak dari Tanimbar, atau yang bertugas di Tanimbar? Mohon maaf bagi yang bukan asli Tanimbar. Saya sedikit menyinggung ini. Persoalannya ke depan kita akan berada pada satu konteks duan lolat. Dia orang Jawa, dia orang Batak, dia tetap duan lolat. Tetapi konteks orang Tanimbar ini yang harus dipertegas. Untuk itu, saya tulis poin aja. Saya minta kalau bisa kita mengusulkan sehingga itu ada regulasi terkait dengan siapa itu orang Tanimbar. Orang Tanimbar itu mungkin bisa dibikin liputan yang paling banyak. Mungkin dia orang Tanimbar. Kira-kira singkatnya seperti begitu. Selamat sore. Terima kasih Pak Andi. Ya, luar biasa. Pikiran ini tentu luar biasa bagi saya. Tapi ini yang kita akan kemudian diskusi di dalam lagi. Berikut saya berikan kesempatan untuk Pak Mercy.